Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara. Selamat datang di Breakout Room 2 atau sesi satelit 2. Kita masih tunggu beberapa orang untuk gabung bersama kita ya. Sepertinya beberapa pembicara sudah turut hadir di ruangan ini juga. Selamat datang. Wah, beberapa wajahnya familiar. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu share screen supaya kita bisa mulai sesinya dan punya banyak waktu untuk bisa diskusi ya di akhir obrolan atau setelah presentasi. Oke, sambil menunggu teman-teman panitia untuk sharing, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara di sesi satelit 2, bagian self screening. Tadi sebelumnya kita sama-sama dari main room untuk ngobrolin tentang DSD. Sebenarnya dari sesi yang pertama pagi tadi udah sempat disinggung ya tentang self screening ini. Tapi pada sesi ini selama 2 jam ke depan kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang self screening. Sudah ada 4 pembicara yang luar biasa hari ini bergabung bersama kami. Bersama kita semua. Yang pertama ada Dr. Luputul Lila Wulandari. Selamat siang, Dokter. Kemudian ada Ciptasari Prabawanti, PhD, Siklus. Selamat siang, Bu. Kemudian ada Muhammad Kurnia Dwijayanto, SESCOM dari Klinik Angsa Merah. Halo. Kemudian pembicara yang keempat adalah Yulianti dari Yayasan Intan Maharani. Hai, terima kasih udah ikut bergabung di sesi ini. Nantinya saya akan mempersilahkan setiap pembicara untuk memaparkan atau bercerita tentang pengalamannya selama 20 menit. Setelah 15 menit, saya akan kasih aba-aba 5 menit lagi. Kemudian nanti setelah keempat pembicara memaparkan, kita akan ada sisa waktu untuk bisa saling tanya jawab atau diskusi, boleh lewat chat atau nanti akan saya persilahkan untuk membuka mic dan bertanya. Mungkin yang pertama kali kita bisa mulai dari Dr. Luputulila Wulandari. Apa kabar nih, Dok? Sehat-sehat? Sehat, Mbak Maria. Makasih. Oke, saya bisa dibantu untuk share screen kah atau ini koneksi internet kayaknya kurang bagus di sini. Oke, mungkin teman-teman panitia bisa bantu untuk share screening presentasi dari Dr. Luputulila. Bentar ya, Mbak. Oke.
Oke, di saya sudah kelihatan. Ya. Oke. Ya, baik. maaf. Kita mulai ya. Maaf. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Amalia atas perkenalannya ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam sesi ini. Perkenalkan saya Wulan. Mohon maaf nanti presentasinya slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Saya Wulan dari The Kirby Institute UNSW. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul uji coba pendistribusian HIV self-testing atau testing secara mandiri untuk tes HIV secara mandiri di lokasi seks komersial yang menyasar laki-laki pelanggan pekerja seks komersial. Next slide, please. Ya, sebagai latar belakang, kita ketahui bersama ya bahwa tes HIV itu merupakan langkah utama untuk yang sangat penting dilakukan untuk upaya pencegahan dan pengobatan. Jadi dengan mengetahui status HIV seseorang, maka orang tersebut dapat mengambil langkah yang tepat. Di mana apabila hasil tes negatif, yang bersangkutan bisa melakukan pencegahan agar tetap negatif, atau kalau misalnya hasilnya positif, itu yang bersangkutan juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulai pengobatan dan perawatan. Kita juga tahu bahwa UNAIDS menetapkan target 95-95-95 ya, dan mungkin seperti yang disampaikan dalam sesi sebelumnya di main room, itu Indonesia juga mempunyai target yang sama, di mana 95% orang dengan HIV positif mengetahui statusnya, kemudian 95% dari orang yang mengetahui statusnya menerima pengobatan ARV, dan 95% orang yang mendapatkan pengobatan HIV itu mengalami supresi virus HIV dalam tubuhnya. Next slide. Oke, WHO sendiri merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan cakupan tes HIV itu perlu diupayakan beberapa langkah-langkah ya. Di antaranya misalnya melakukan community-based approach, atau pendekatan testing di setting komunitas, kemudian melakukannya di luar setting layanan fasilitas kesehatan, atau dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari tenaga kesehatan, di mana yang sering juga diuji cobakan saat ini adalah HIV self-testing ini atau testing HIV secara mandiri. Next slide. Nah, di Indonesia sendiri laporan terakhir itu mengindikasikan bahwa terdapat kurang lebih 5,2 juta laki-laki pelanggan pekerja seks di Indonesia. Namun dari sekian ini hanya 10% diantaranya yang pernah melakukan tes HIV. Dan ini terjadi walaupun kita tahu di Indonesia telah diupayakan pengembangan klinik-klinik VCT secara masif untuk meningkatkan cakupan tes di layanan kesehatan. Next slide. Oke, mengapa kita perlu menyasar pelanggan, laki-laki pelanggan pekerja seks? Jadi laki-laki pelanggan pekerja seks ini merupakan salah satu sasaran yang penting untuk dipertimbangkan agar kelompok ini juga mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan cakupan tes HIV-nya. Karena kita tahu bahwa laki-laki pelanggan pekerja seks ini seringkali memiliki banyak pasangan seksual, termasuk banyak pasangan seksual komersial. Dan kita juga tahu seringkali dalam membeli seks, penggunaan kondom juga tidak konsisten. Kemudian mungkin ada beberapa di antara mereka yang juga menggunakan jarum suntik atau sebagai pengguna jarum suntik dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sehingga sangat mungkin kelompok ini sangat rentan terhadap penyakit menular seksual. Nah, walaupun dengan resiko yang sedemikian rupa, seringkali intervensi HIV di lokasi seks komersial itu hanya menyasar pekerja seks, namun kurang memperhatikan intervensi di kelompok laki-laki pelanggan pekerja seks. Next slide. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengisi lubang atau gap tersebut, di mana tujuan penelitian kami diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan dari kelompok laki-laki pelanggan pekerja seks itu terhadap tes mandiri ini atau OFT atau self-testing yang didistribusikan di lokasi seks komersial oleh petugas non-kesehatan. Lanjut.
Penelitian ini merupakan pilot intervention trial yang dilakukan sekitar Desember 2017 sampai Maret 2018. Dilakukan di 7 lokasi seks komersial di Denpasar, Bali. Sebelum penelitian ini dilakukan, kami telah melakukan konsultasi dengan komunitas terkait, termasuk diantaranya adalah mucikari dan laki-laki pelanggan pekerja seks dalam hal pengembangan kuesioner dan desain penelitiannya. Lanjut. Ya, berikut adalah prosedur penelitian yang kami lakukan. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Laki-laki pelanggan pekerja seks itu didekati oleh mucikari ya untuk ditanya apakah bersedia terlibat dalam penelitian ini. Kemudian apabila bersedia, langkah pertama setelah itu petugas dari LSM mendekati laki-laki pelanggan itu dan menjelaskan tujuan penelitian secara detail dan memberikan inform konsen. Kemudian apabila laki-laki tersebut bersedia terlibat dalam penelitian. Kemudian setelah itu kami akan memulai melakukan survei singkat yang berisi tentang karakteristik laki-laki pelanggan pekerja seks tersebut. Setelah survei singkat itu selesai dilakukan, kemudian petugas LSM akan menawarkan apakah laki-laki tersebut bersedia ikut dalam uji coba tes HIV secara mandiri ini. Dan apabila laki-laki yang bersangkutan itu bersedia untuk ikut, maka petugas LSM akan memberikan OFT tersebut, oral food testing, untuk supaya laki-laki tersebut bisa melakukan tes. Dan kemudian setelah melakukan tes, petugas LSM juga akan melakukan survei lanjutan. Lanjut. Next slide. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam survei singkat itu, jadi pada awalnya mucikari itu melakukan pendekatan terhadap laki-laki yang datang di lokalisasi, kemudian menawarkan bahwa ada studi ini dan menanyakan apakah laki-laki tersebut bersedia terlibat. Kemudian apabila laki-laki tersebut bersedia, baru kemudian petugas LSM menjelaskan tujuan penelitiannya secara detail. Lalu kami melakukan survei, brief survei tadi atau survei singkat yang dilakukan dengan menggunakan survei elektronik menggunakan Kobo Toolbox. Dan pertanyaan yang ada di survei singkat tersebut berkisar seputar pertanyaan tentang karakteristik sosiodemografik dari laki-laki pelanggan pekerja seks tersebut. Lanjut. Setelah selesai melakukan survei, laki-laki pelanggan pekerja seks tersebut kemudian ditawarkan OFT oleh petugas LSM dan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan tes HIV menggunakan OFT tersebut, bagaimana cara dan termasuk bagaimana cara membaca hasil tes. Kemudian laki-laki pelanggan pekerja seks tersebut bisa memilih untuk melakukan tes dengan bantuan petugas atau tanpa bantuan petugas. Jadi to be assisted atau unassisted. Yang assisted atau dibantu petugas LSM bisa memilih untuk melakukan tes yang disupervisi atau tanpa supervisi pada saat membaca hasil tesnya. Lanjut. Setelah melakukan tes, laki-laki pelanggan pekerja seks mengisi survei terkait preferensi terhadap testing mandiri tersebut, termasuk pertanyaan mengenai apakah hal-hal yang disukai terhadap OFT, apa yang tidak disukai, dan bagaimana kemungkinan penggunaan OFT di masa mendatang. Lanjut. Oke, maaf ini sepertinya tidak jelas tulisannya ya. Jadi berikut hasil penelitian kami secara garis besarnya ada 292 laki-laki pelanggan pekerja seks yang berpartisipasi dalam survei cepat di awal ya. Kemudian dari 292% itu, dari 292 laki-laki tersebut, 64% diantaranya atau 189 itu bersedia mengikuti tahap selanjutnya untuk melakukan tes HIV secara mandiri. Dari 189 orang ini, 98% itu memilih untuk melakukan tes dengan dibantu oleh petugas LSM, 84% diantaranya memilih dengan bantuan penuh atau supervisi dari petugas kesehatan saat membaca hasil. Lanjut.
Ya, berikut tabel yang berisi karakteristik sosiodemografik dari laki-laki yang berpartisipasi dalam survei cepat dan yang mengikuti tahap berikutnya untuk melakukan uji coba tes HIV. Yang melakukan tes cepat itu rata-rata berumur 39,7 tahun, kemudian 76% diantaranya itu menikah atau pernah menikah, 90% diantaranya memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah, jadi SD, SMP, SMA. Lanjut. Ya, ketika ditanya mengenai hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan untuk melakukan tes HIV, sebagian besar itu ada beberapa opsi jawaban di sini. Sebagian besar memilih bahwa tantangannya adalah malu apabila ingin bertanya atau melakukan tes HIV itu. Lanjut. Hanya 12% dari partisipan kami pernah melakukan tes HIV sebelumnya. Kemudian untuk pasangan seksual, median jumlah pasangan seksual reguler itu 1, median jumlah pasangan seksual komersial 4, median jumlah hubungan seksual dengan pekerja seks tahun lalu itu 6, dan 60% itu menggunakan kondom pada saat hubungan seksual terakhir dengan pekerja seks. Lanjut. Ya, ketika ditanya tentang setelah melakukan tes, kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu survei tentang preferensi testing. Ketika ditanya tentang apa yang disukai terkait OFT atau tes HIV secara mandiri, 90% mengatakan bahwa yang disukai adalah karena bisa melakukan tes sendiri. Itu hal yang paling disukai dari tes OFT ini. Dari sekian opsi, yang paling banyak adalah bahwa yang bersangkutan bisa melakukan tes sendiri. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Kemudian yang sebelumnya, Mbak. Ya. Ketika ditanya apa yang tidak disukai dari sekian opsi juga, yang paling banyak adalah ini, mohon maaf, box merahnya itu kurang ke atas sedikit. 75% mengatakan tidak ada hal yang disukai, tidak ada hal yang tidak disukai dari OFT ini. Lanjut. Kemudian terkait pertanyaan apakah responden atau partisipan percaya terhadap hasil tes HIV dari OFT ini, 75% itu menjawab iya, sangat percaya. Kemudian untuk kemungkinan mengkonfirmasi hasil di klinik setelah OFT jika hasilnya reaktif, 90% mengatakan iya, bersedia atau very likely. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Oke, terkait pertanyaan mengenai kemudahan dalam melakukan tes, kami mendetailkan langkah-langkah terkait yang dilakukan pada saat melakukan OFT. Bisa lihat di dalam tabel adalah 99% ke atas itu mengatakan bahwa semua langkah terkait pelaksanaan OFT ini gampang, termasuk dalam melakukan usapan mulut, kemudian memasukkan tes ke dalam via larutan, melakukan perhitungan waktu sampai dengan membaca hasil. Kemudian lanjut. Untuk pertanyaan terkait kemungkinan penggunaan OFT di masa mendatang untuk melakukan tes pada diri sendiri, itu 88% itu mengatakan ya pada diri sendiri, dan pada pasangan itu 63%. Kemungkinan untuk membeli tes dari berbagai outlet, paling banyak itu dari apotik ya, mengatakan bisa membeli tes ini kemungkinan dari apotik itu sekitar 88%, kemudian 79% dari klinik-klinik kesehatan seksual, 70% dari LSM, dan 31% dari internet. Lanjut. Nah, ini dari 189 laki-laki pelanggan pekerja seks yang ikut berpartisipasi dalam melakukan uji coba tes ini, 4 diantaranya mendapatkan hasil reaktif. Namun setelah ditunggu selama 2 bulan, keempat laki-laki yang HIV positif tersebut tidak mengonfirmasi hasilnya ke klinik yang kami referensikan. Uniknya ada 2 orang dengan OFT dengan hasil non-reaktif yang datang ke klinik tersebut.
namun tidak ada dari 2 orang yang mengkonfirmasi tes HIV di klinik tersebut yang HIV positif. Lanjut. Jadi kesimpulannya dari pilot intervention study ini kita bisa melihat potensi OFT untuk meningkatkan cakupan tes di kalangan laki-laki pelanggan pekerja seks melalui pendekatan komunitas. Lanjut. Ada beberapa kelemahan dari penelitian ini, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, 4 dari laki-laki dengan hasil reaktif dari OFT itu tidak melakukan tes. Tetapi kemungkinan 2,1% ini adalah underestimate dari positivity rate yang sebenarnya. Kami juga melakukan kesulitan dalam memonitoring linkage setelah hasil tes yang reaktif dari OFT, karena kebetulan penelitian kami itu hanya menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk tes konfirmasi itu hanya di dalam satu klinik VCT. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan linkage ke depannya, diantaranya mungkin bisa melalui telepon atau SMS, melalui voucher system, dan pemberian tes OFT dengan sistem refund. Lanjut. Keterbatasan lain adalah penelitian kami hanya dilakukan di Denpasar dan menyasar brothel-based clients, ya, dan itu kemungkinan tidak representatif untuk semua laki-laki pelanggan pekerja seks di Indonesia. Kedepannya jika ingin melakukan penelitian yang sama, mungkin dapat melihat atau mengeksplor aspek pembiayaan apabila kita ingin melakukan HIV self-testing ini di setting komunitas, kemudian scalability-nya bagaimana. Oke, saya pikir itu saja singkat. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja, karena saya sebenarnya sudah harus mohon izin sekarang untuk pergi. Oh, oke. Terima kasih banyak Bu Ulan sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kalau gitu saya persilahkan ada satu pertanyaan ya untuk Ya, Dr. Ulan kalau ada. Silakan Pak Riko sudah. Ya, terima kasih Bu Amelia. Sangat bagus ya presentasinya Bu Luputu. Salam kenal, saya Riko dari Palembang. Kebetulan saya pengajar dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan bidang riset kami adalah HIV dan populasi kunci. Nah, 2 tahun kemarin kami melakukan penelitian pada ODA. Nah, hampir 70% semuanya LSL gitu. Nah, tahun ini kami melakukan penelitian pada ibu dan anak. Rencana kami tahun depan ke LSL untuk melakukan penelitian. Nah, salah satu yang kami lakukan itu self screening gitu loh, Prof. Nah, ini kan masih wacana kami karena Prof Bu Lu sudah pernah melakukan ini. Saya mau bertanya, apakah penelitian ini secara etik nanti bisa layak untuk di komunitas? Terus yang kedua, bagaimana kita cara mengakses untuk self screeningnya? Terus biayanya gitu. Terus cara tesnya seperti apa, berapa lama gitu. Karena tadi di hasilnya belum di presentasinya belum detail ya gitu loh. Mungkin nanti untuk ke lapangan nanti seperti apa, itu aja sih untuk nanti mungkin untuk selanjutnya lebih detail nanti mungkin bisa saya hubungi Bu Putu. Sebentar pertanyaan saya di sini itu dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Riko. Silakan Dr. Wulan. Nanti ya silakan hubungi saya ya, nanti kontaknya minta kepada panitia. Ya untuk masalah etik ya. Saya kurang tahu ya, tetapi penelitian kami untuk melakukan self testing ini di komunitas setting itu sudah mendapatkan persetujuan etik di 2 institusi, satu di Udayana dan satu di UNSW. Jadi saya pikir cukup layak etik ya. Dari segi etik rasanya tidak akan terlalu banyak tantangannya pada saat kita apply ethics. Kemudian untuk prosedurnya, bagaimana cara mendapatkan tes, itu ya Pak ya? Ya, akses. Atau bagaimana menyasar target audience. Ya, penelitian kami itu dilakukan tahun 2017 dan 2018 ya. Pada saat itu memang belum resmi, baik.
belum resmi di Indonesia itu dilakukan pilot testing gitu ya. Jadi kami harus memang melakukan beberapa prosedur, termasuk juga apply ke Kementerian Kesehatan untuk diberi izin untuk membeli tes dari company yang diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan itu untuk kemudian dilakukan tes penelitian. Pada saat melakukan tes pun itu di dalam label itu harus dituliskan bahwa alat tes ini hanya dilakukan untuk penelitian gitu, tidak bisa untuk yang lain lagi. Jadi waktu itu memang sangat strict ya. Mungkin sekarang dalam perkembangannya karena kan sudah Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan pilot testing ya di beberapa lokasi. Jadi saya pikir mungkin akan lebih gampang dari prosedur yang kami lakukan tahun 2017 dulu. Kemudian untuk menyasar target audience untuk komunitas ya sama seperti intervensi lainnya HIV lainnya ya, paling bagus adalah menggunakan community organization yang sudah sering kali menjangkau mereka, karena mereka yang lebih tahu dan lebih gampang untuk menjangkau populasi kelompoknya tersebut, seperti yang kami lakukan pada penelitian self-testing ini. Saya pikir adakah yang tertinggal, Pak Riko? Cukup Bu, nanti selanjutnya bisa komunikasi ya. Izin minta nomor HP-nya nanti di DM. Baik. Silakan minta panitia. Baik, oke. Terima kasih Pak Riko, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya harus izin, Mbak Amalia, saya harus izin pamit karena terima harus kasih ada banyak, meeting Dr. Wulan. Senang sekali bisa. Senang sekali bisa mendengar pemaparan tentang penelitiannya yang ternyata punya keberhasilan tinggi ya, dan ini dilakukan pada waktu tahun 2017 ataupun sampai 2018. Kami langsung menuju pembicara kedua dari Ibu Ciptasari Prabawanti, PhD. Halo Ibu, apa kabar? Sebentar, masih mute ya, sorry. Ya, selamat siang Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, silakan Ibu kalau mau memulainya. Langsung saja, saya bisa share screen ya? Bisa. Oke, saya langsung mulai saja. Oke, terima kasih Amalia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ada kendala ya, Bu? Kayaknya ini bukan ininya apa? Terdengar suara saya? Kedengaran Ibu, kedengaran. Oke, kedengaran dan sudah melihat. Oke, terima kasih. Jadi ini penelitian dilakukan pada tahun 2020 dan laporan selesai tahun 2021. Jadi sebenarnya ini benar-benar dilakukan di masa awal pandemi ya. Jadi pada saat pandemi baru saja dimulai waktu itu kita memulai penelitian ini diberi judul sebagai screening HIV mandiri berbasis komunitas. Nah, pertanyaan yang kita angkat di dalam penelitian ini adalah strategi manakah yang lebih efektif untuk mengajak populasi kunci datang ke fasilitas dan mengakses layanan kesehatan, screening HIV mandiri atau dengan bantuan. Nah, latar belakang penelitian ini karena ini dilakukan pada tahun 2020. Ibu, jadi mohon maaf. Ya, kenapa? Yang kami lihat masih di halaman judul dan belum ya. di slideshow ya. Oh, padahal saya sudah slideshow ya, Mbak. Sebentar. Oh, gitu. Gimana ya caranya ya? Saya pakai. Tetap nggak bisa ya, Mbak? Saya masih melihat halaman judul. Oh, kalau gitu saya pakai ini aja.
Kalau begini, bisa ya? Belum berubah. Belum Izin Bu, berubah. mungkin Mau dibantu stop share share dulu kali Bu. screen? Izin Oh, stop dibantu share share dulu, aja ya. langsung Oke, lagi dibantu ya. saja. Boleh. Kalau gitu silakan. Saya tadi sudah berikan slide ini kepada Mbak Lenggo. Silakan Mbak Lenggo. Sudah kelihatan kan? Ya, sudah terlihat. Ya, kelihatan. Tadi sampai di slide 3 ya. Oke, nah silakan di tahap berikutnya. Nah, sebetulnya latar belakangnya masih ke atas lagi, kembali lagi. Jadi karena ini dilakukan pada tahun 2020, jadi memang dasarnya adalah laporan tahun 2019 yang dimana pada saat itu baru sekitar 19,55% saja ODA yang menerima HRT dari estimasi jumlah ODA yang ada pada saat itu. Kemudian disebut sebagai CHSSO5T karena ini adalah community based HIV self screening dengan menggunakan oral fluid test, di mana dianggap secara empiris meningkatkan jumlah mereka yang tes HIV dan mengakses ART. Nah, penelitian ini didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2017 yang dilakukan oleh PPKUI dan Yayasan Spiritia, yaitu dengan hasil di mana sepertiga responden MSM yang menolak tes HIV di fasilitas kesehatan bersedia mengikuti CHSSO-FT atau self testing ini, gitu ya. Kemudian 12% dari mereka yang melakukan OFT mengikuti tes konfirmasi di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian di 38,3% menerima hasil reaktif OFT mengikuti tes konfirmasi, dan 7,7% yang menerima hasil non-reaktif juga menjalani tes konfirmasi. Jadi proporsi reaktif OFT-nya adalah 14,8%. Ini penelitian tahun 2017. Ya, berikutnya. Nah, kemudian rekomendasi dari penelitian tahun 2017 itu adalah memasukkan CHSSO-FT dalam strategi program tes HIV, kemudian mengembangkan standar prosedur CHSSO-FT dan mempertimbangkan metode dengan dibantu dan tidak dibantu oleh orang lain, kemudian menerapkan CHSSO-FT pada populasi yang menerima banyak isu stigma dan diskriminasi. Ya, berikutnya. Nah, oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian ini berdasarkan rekomendasi pada penelitian tahun 2017 tersebut, yaitu tujuannya adalah mengeksplorasi model screening HIV mandiri berbasis komunitas dengan menggunakan tes cairan rongga mulut sebagai bagian integral dari konseling dan tes HIV untuk MSM, TG, dan PIWID. Jadi, ini hanya dilakukan pada ASL, TG, dan PIWID. Nah, tujuan khususnya adalah menilai sejauh mana self screening ini meningkatkan jumlah tes HIV pada MSM, PIWID, dan TG di Fasiankes. Kemudian yang kedua, menilai manfaat relatif dari model alternatif self screening ini, yaitu yang dibantu atau mandiri. Jadi ada dua model. Untuk meningkatkan satu, penerimaan dan kelayakan screening mandiri berbasis komunitas dan tingkat konfirmasi tes HIV selanjutnya di fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, untuk menilai sejauh mana CHSSO-FT ini berpengaruh pada tes konfirmasi HIV di Fasiankes yang kemudian berpengaruh pada jumlah inisiasi pengobatan ARV pada MSM, PIWID, dan TG. Berikutnya. Metodologi yang kita gunakan adalah rancangannya cohort perspektif, kemudian populasinya tadi saya sebutkan MSM, TG, dan PIWID. Lokasinya di 15 kota dari 8 provinsi, di mana jumlah sampelnya adalah 761 orang per populasi dengan total 2.283 orang dengan confidence interval 95%. Kriteria inklusinya adalah MSM, TG, dan PIWID, belum pernah mengikuti tes HIV atau terakhir tes HIV lebih dari 6 bulan lalu, berusia 17 tahun atau lebih, bersedia mengikuti screening HIV dengan menggunakan CHSSO-FT ini, kemudian mampu menggunakan smartphone untuk mengisi data kuesioner. Berikutnya. Nah, ini adalah kuesionernya, terdiri dari 8 bagian, jadi profil petugas pengumpul data, kemudian pertanyaan screening, karakteristik responden, perilaku beresiko, pengetahuan tentang pendidikan HIV dan AIDS, pengalaman terkait tes HIV konfirmasi setelah OFT, dan pengobatan ARV dan rujukan. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 6
blok 1 sampai 6 itu diajukan pada set pertama. Kemudian setelah itu masuk pada konfirmasi masuk blok ke-7, masuk set kedua, dan yang terakhir pada saat masuk ke fase pengobatan masuk set ketiga. Ya, berikutnya. Proses pengambilan datanya dilakukan pada 30 Juni 2020 hingga akhir Agustus 2020, namun sempat terhenti karena stock out OFT kit pada saat itu. Kenapa? Karena OFT kita tertahan ya, jadi tidak bisa masuk ke Indonesia, mengalami hambatan pengirimannya pada saat itu sehingga sempat tertunda lanjutan pengambilan data. Kemudian yang kedua adalah pertengahan Oktober 2020 hingga 16 November 2020. Nah, petugas pengambil datanya adalah semua pemimpin atau anggota komunitas populasi kunci, ya, di mana itu tentunya yang MSM, TJ, dan PIWIT. Kemudian petugas penjangkauan di LSM tempat mereka berafiliasi, yaitu SSR, Global Fund di masing-masing dari 15 kota tersebut, dan sudah punya keterampilan dan pengalaman, plus ada mengikuti pelatihan. Berikutnya. Pelatihan petugas pengambil data kita lakukan 2 kali. Pertama secara online, virtual, karena pada saat itu benar-benar masih di awal pandemi, gitu ya, pada sekitar bulan Maret mungkin ya. Kemudian Maret atau April. Kemudian kedua baru dilakukan tatap muka untuk refresher. Karena kan pengambilan data yang kedua juga dilakukan baru pada bulan Oktober. Kemudian materi utamanya berbagi SOP dalam proses rekrutmen dan pengambilan data. Nah, dalam pelatihan kedua terutama untuk meningkatkan kualitas petugas berdasarkan hasil monitoring yang kita lakukan. Berikutnya. Nah, ini adalah pengelolaan logistiknya. Sebenarnya terus terang hasil yang akan kami sampaikan cukup banyak ya. Jadi mungkin ini kita lewati saja. Kita lewati. Kemudian, nah ini kendali mutu yang kita lakukan. Kendali mutu untuk prosedur OFT dan alat OFT-nya, kendali mutu pada data, dan kendali mutu petugas pengambil data. Ya, berikutnya. Kemudian, nah ini, keterbatasan penelitian ini adalah pada masa awal studi atau masa persiapan tidak dimungkinkan datang ke lapangan. Jadi memang banyak dilakukan lewat online, gitu ya. Kemudian banyak tantangan dalam metode pelatihan virtual dalam proses belajar mengajar. Kemudian terkendala penyediaan alat OFT di tengah pengambilan data, dan ada responden yang tidak melanjutkan mengisi kuesioner pada link kedua dan ketiga. Walaupun betul ini adalah hak responden untuk menentukan. Berikutnya, nah kita langsung masuk aja ke hasil dan diskusi. Ya, berikutnya. Jadi total dari responden kita sebenarnya adalah 2.308, namun dari sekian itu yang eligible hanya 2.189. Berikutnya. Nah, pada mereka responden ketika kita tanyakan alasan tertarik ikut OFT setelah menolak. Jadi mereka ini pertama yang ikut OFT ini adalah karena menolak terlebih dahulu tes di layanan. Jadi pertama petugas lapangan menawarkan pada mereka untuk tes di Fasiankes. Nah, ketika menolak kemudian baru kita sodori untuk melakukan OFT ini. Nah, alasan yang mereka kemukakan adalah saya dapat melakukan sendiri tanpa melibatkan petugas kesehatan di layanan. Jumlahnya adalah yang dibantu 92,4%, kemudian yang tidak dibantu 98,5%. Jadi ini yang kita ambil yang signifikan ya. Kemudian jawaban yang kedua yang juga signifikan adalah pemeriksaan cara ini tidak perlu ambil darah. Jadi ini sebenarnya juga merupakan satu faktor di mana mereka kemudian tertarik dengan OFT. Nah, sehingga dapat dikatakan di sini 70% responden yang dibantu menyatakan bahwa prosedur OFT sangat mudah. Ya, berikutnya. Nah, sebaran responden dengan pilihan tatap muka versus online per populasi kunci, di sini dapat kita lihat bahwa penasun sebagian besar memilih kontak langsung. Sedangkan untuk kontak online di proporsi terbesar adalah pada LSL. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa penasun secara statistik memang menunjukkan dominan dijangkau melalui tatap muka oleh petugas penjangkau. Kemudian proporsi LSL yang mengakses online tertinggi di antara ketiga populasi tersebut, gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi rendahnya penjangkauan online adalah layanan online belum dipersiapkan secara optimal pada saat itu. Kedua, sosialisasi belum cukup. Petugas enumerator secara individu dan organisasi belum memiliki pengalaman. Ya, berikutnya.
Nah, rata-rata umur populasi dijangkau secara online maupun kontak langsung adalah sebagai berikut. Jadi pada kontak langsung gitu ya, usia yang tertua pada waria adalah 33,6 tahun ya. Kemudian online-nya adalah 28,2. Jadi waria yang mengakses media sosial sehingga bisa dijangkau secara online adalah yang memang berusia lebih muda. Jadi di sini tampaknya usia mempunyai pengaruh pada mereka yang kemudahan untuk dijangkau secara online. Ya, berikutnya. Nah, proporsi yang dibantu dan tidak dibantu dalam melakukan CHSS OFT. Jadi dari yang respondennya eligible sebanyak 2.189, yang dibantu adalah 91%, yang tidak dibantu adalah 9%. Dari yang dibantu tersebut dikontak secara langsung adalah 93,5%, secara online 6,5%. Sedangkan yang tidak dibantu, yang dikontak langsung adalah 70,6%, sedangkan yang online adalah 29,4%. Berikutnya. Nah, ini adalah sebaran responden yang dibantu dan tidak dibantu dalam melakukan OFT pada 3 kelompok penelitian. Jadi kita lihat di sini bahwa pada kontak langsung, gitu ya, itu memang terbanyak adalah pada PIWIT, yaitu 99,1%. Jadi PIWIT lebih memilih metode dibantu. Dibantu di sini dalam artian petugas yang enumeratornya ikut mengarahkan bagaimana melakukan melakukan OFT ini. Kemudian MSM gitu ya, penjangkauan online itu paling antusias memang disambut oleh MSM. Nah, pada MSM yang dijangkau online persentase unassistednya yang tidak dibantu juga yang terbesar. Kita lihat di sini. Ya. Berikutnya. Nah, jumlah dan proporsi responden melaporkan hasil OFT per populasi. Di sini kita lihat bahwa responden yang melakukan tes konfirmasi HIV ternyata bukan hanya yang reaktif. Jadi mereka yang non reaktif pun akhirnya juga terdorong untuk melakukan tes konfirmasi HIV. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi kita lihat di sini proporsinya nih bahwa total gitu ya mereka yang ikut OFT sejumlah ini, gitu ya. Nah kemudian yang melakukan tes konfirmasi totalnya adalah 104 dari 2.189. Yang reaktif totalnya adalah 4,3%. Kemudian yang non reaktif adalah bukan ini. Yang di sini tekanannya yang melakukan tes konfirmasi HIV jumlah totalnya adalah 104 dari semuanya, dan kemudian di antara mereka adalah ternyata bahkan yang tidak reaktif pun, yang non reaktif pun ternyata terdorong untuk melakukan tes konfirmasi. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari responden yang datang ke Fastyankes, kita melihat di sini bahwa untuk mereka yang hasil OFT-nya reaktif, ya, melakukan tes konfirmasi sebanyak 61,1%, yang non reaktif tapi melakukan konfirmasi ternyata juga 22,1%. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata dari yang reaktif sebanyak 38,9% tidak melakukan tes konfirmasi. Nah, ini artinya kan kita loss opportunity ya di sini ya. Nah, ini belum diketahui penyebabnya karena studi ini memang tidak didesain untuk menjawab mengapa mereka tidak melakukan tes konfirmasi. Jadi memang kita kehilangan sebanyak 38,9 atau 37 orang, 38,9% dari mereka yang dinyatakan reaktif. Ya, berikutnya. Nah, kemudian ketika ditanyakan alasan bersedia datang ke Fastyankes untuk tes, karena mereka ingin mengetahui lebih lanjut langkah yang harus diambil. Sebanyak 57,1% yang tidak dibantu dan 23,7% yang dibantu. Nah, OFT ternyata berhasil memotivasi orang-orang yang tadinya bersembunyi, gitu ya, tanpa dibantu, untuk mencoba tes HIV dan mendorong mereka datang ke layanan. Jadi salah satu
yang kita anggap di sini menarik adalah bahwa ternyata CHSS-OFT ini bisa menarik keluar orang-orang yang tadinya dianggap tidak mau tampak gitu ya, atau bersembunyi, sehingga kemudian mereka mau keluar dan kemudian mau mencoba melakukan screening, dan ketika tahu hasilnya mereka kemudian terdorong untuk pergi ke Fasiankes. Ya, berikutnya. Nah, proporsi responden yang pergi dan yang tidak pergi untuk tes konfirmasi HIV berdasarkan populasi kunci. Nah, kita lihat di sini bahwa MSM 44% melakukan tes konfirmasi, gitu ya. Kemudian TG Waria juga 15% melakukan tes konfirmasi. Nah, yang menarik di sini terdapat 7,34% responden yang tidak mau menjawab tentang apakah mereka reaktif atau non-reaktif, ternyata mereka mau datang untuk melakukan tes konfirmasi. Yang tadi kita katakan sebagai mereka yang benar-benar paling tersembunyi pun akhirnya muncul ke permukaan. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah case kit yang untuk melihat yang memenuhi syarat untuk memulai pengobatan ARV pada seluruh responden. Jadi dari eligible responden yang 2.189 dinyatakan reaktif adalah 4,3%. Dari 4,3% ini 61,1%-nya melakukan confirmatory test. Kemudian dari mereka 91,4% ternyata HIV positif, dan 79,2% dari mereka yang positif kemudian mengakses ART. Ya, berikutnya. Nah, di sini kita melihat, salah satu hal temuan yang sangat penting juga di dalam CHSS-OFT ini adalah di mana kita menjaring first tester. Jadi orang yang pertama kali melakukan tes yang belum pernah dites sama sekali, gitu ya, dibandingkan yang pernah tes. Karena kalau yang pernah tes ya oke lah, mereka sudah pernah mengalami tes. Tapi salah satu hal yang memang kita inginkan adalah kita bisa menarik first tester. Nah, di sini kita lihat proporsinya, di mana MSM sebanyak 51,4% adalah first tester. Pada PIWIT 30,7% adalah first tester. Pada Waria atau TG 52% adalah first tester. Nah, ini temuan yang sangat menarik karena betul-betul first tester akhirnya bisa ditarik keluar dari cangkangnya. Ya, berikutnya. Nah, kita lihat proporsi first tester yang melaporkan hasil OFT berdasarkan populasi kunci. Nah, kita lihat di sini ternyata MSM lagi-lagi di sini dominan ya, 8,6% reaktif. Kemudian yang tadi dikatakan TG yang tidak menjawab ya, sebanyak 16,9% adalah juga first tester. Berikutnya. Perbandingan cascade seluruh responden dan cascade first tester. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 2.189 responden keseluruhan, 986 diantaranya adalah first tester. Dari 986 first tester ini, 55 adalah reaktif. Dari 55, 39 confirmatory test, dari 39, 36 positif HIV, dari 36, 30 kemudian mengakses ART. Sedangkan secara keseluruhan kita lihat ini adalah yang pada bar warna biru. Nah, ini menarik bahwa ternyata memang kita bisa menarik first tester untuk masuk ke mengakses kelayanan pada akhirnya. Berikutnya. Nah, kita lihat di sini akses ke pengobatan ARV. Di sini dari yang eligible, yang reaktif adalah 4,3%, non-reaktif 85,7%, kemudian yang tidak menjawab adalah 9,9%. Dari yang reaktif, yang melakukan confirmatory test adalah 61,5%, gitu ya. Yang HIV positif 53%. Dan kemudian mengakses ART adalah 42 dari 53 42 orang. Nah, yang non reaktif ternyata mereka mengikuti confirmatory test itu adalah 23 orang atau 1,2%. Dari 23 ini 3 ternyata HIV positif dan kemudian 2 diantaranya mengakses ART. Padahal dari self screeningnya adalah non reaktif gitu ya. Nah, kemudian juga dari yang non reaktif ini mereka tidak bersedia menjawab
pertanyaan di kuesioner, tapi kemudian mereka ternyata konfirmatori tes dan tidak menjawab, tapi kemudian dia ternyata mengakses ART gitu ya. Jadi dari yang non reaktif mereka pergi ke konfirmatori tes, tapi ketika ditanya tidak mau menjawab tentang statusnya, tapi kemudian ternyata mereka mengakses, hanya 1 orang memang. Nah, kemudian dari yang tidak menjawab ternyata yang konfirmatori tes 23 orang, ya 10,5%. Dari mereka 3 orang HIV positif dan kemudian 1 diantaranya mengakses ART. Kemudian dari yang konfirmatori tes ini tidak mau menjawab 19 orang, ternyata kemudian 2 diantaranya mengakses ART. Nah, ini temuan yang menarik bahwa lagi-lagi kita berhasil menarik orang-orang yang tadinya memang tampaknya sangat tersembunyi. Mereka tidak mau membuka diri mengenai risiko tertular HIV dan kemudian juga apalagi untuk mengakses ARV. Berikutnya. Nah, ini adalah ya. Bolehkah saya kasih waktu 3 menit lagi ya? Oke, boleh. Ya. Kemudian ini adalah proporsi yang dibantu dan tidak dibantu, dilihat apakah sudah inisiasi ARV. Kita lihat bahwa yakin OFT dapat menjadi metode yang meningkatkan tes. Ternyata 69% yang dikontak langsung menyatakan iya. Kemudian apakah mereka ingin menyarankan OFT, mereka menyatakan yang kontak langsung menyatakan 78,6% mengatakan iya, sedangkan di online 52,9% menyatakan iya. Berikutnya. Nah, kesimpulan berikutnya adalah ternyata bahwa CHSS OFT mampu menarik sejumlah besar dari mereka yang belum pernah dites HIV, yaitu mereka yang cenderung belum pernah tes HIV yang tersedia saat ini, di mana proporsi first tester di antara responden yang memenuhi syarat adalah 45%. Jadi jumlah yang cukup besar sebenarnya ini. Kemudian CHSS OFT membuka akses pada tes konfirmasi HIV dan pengobatan HIV bagi mereka yang belum pernah mengakses sama sekali. Mereka adalah first tester dan mereka yang menghindari tes HIV dalam 6 bulan terakhir atau lebih. Secara keseluruhan sebanyak 61,1% dari mereka dengan hasil reaktif dan 22,1% dari mereka dengan hasil non-reaktif bersedia mengakses tes konfirmasi HIV. Sebanyak 79,2 terkonfirmasi positif dan kemudian mengakses pengobatan. Berikutnya. Nah, OFT paling menarik perhatian MSM dibandingkan dengan TG dan PIWID. Tingkat reaktif dan tingkat kepositifan keduanya tertinggi dalam populasi MSM. Kemudian OFT juga meningkatkan kemungkinan MSM, PIWID, dan TG untuk mengakses tes konfirmasi HIV dan pengobatan ARV. Proporsi MSM dengan OFT reaktif yang mengakses tes konfirmasi HIV dan proporsi MSM dengan hasil positif terkonfirmasi yang mengakses ARV sama-sama tertinggi pada responden MSM. Meskipun ketertarikan TG terhadap OFT tidak setinggi MSM, proporsi TG untuk menggunakan OFT dan pergi ke konfirmatori HIV masih merupakan yang tertinggi kedua dan berpotensi untuk ditingkatkan. Ya, berikutnya. Nah, kemudian proporsi responden yang memilih OFT dibantu lebih tinggi secara signifikan dan masing-masing di masing-masing dari 3 populasi utama. Kemudian meskipun sangat kecil, tetapi ada responden yang mengakses OFT melalui online, 17,3% MSM, 0,9 PIWID, dan 4,7 TG, mereka dapat dianggap sebagai populasi tersembunyi yang berada jauh di titik terdalam, dan mereka dapat dianggap sebagai populasi tersembunyi yang tidak dapat menghindari untuk diakses oleh mereka dianggap sebagai populasi yang tersembunyi berada di jauh di titik terdalam dan tidak dapat menghindari untuk diakses oleh petugas penjangkauan. Lebih banyak dari mereka mengakses melalui online, memilih untuk melakukan OFT yang tidak dibantu. Jadi sudah online dan tidak mau dibantu. Nah, usia populasi waria yang mengakses online ternyata juga relatif lebih muda. Nah, mengingat para petugas pengambil data juga merupakan petugas penjangkau yang dalam penelitian ini mampu mencapai target pengambilan sampel dan mampu menjangkau populasi tersembunyi, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan orientasi yang baik dan metode RR yang baik, sistem yang ada siap untuk menerapkan CHSS OFT. Berikutnya. Ini rekomendasi, waktu saya masih atau tidak? Kalau enggak, ini saya skip aja rekomendasinya. Sudah habis, Bu. Oke, ya, nggak apa-apa. Nanti bisa kita bahas di diskusi ya, Bu. Ya, Biar teman-teman pembicara yang lain tetap punya waktu yang cukup juga untuk sharing. Terima kasih banyak
kalau dibandingkan dengan bukan dibandingkan, saya mencoba menarik salah satu kesimpulan dari presentasi yang pertama dengan yang kedua, bahwa sebenarnya self screening ini bisa memicu ya teman-teman untuk datang ke layanan, bahkan untuk tes konfirmasi, walaupun misalnya hasilnya non reaktif. Ini penting sekali penelitiannya. Terima kasih sudah melakukan penelitian ini. Kita coba lanjut ke pembicara yang ketiga, yang wajahnya tentu sudah tidak asing lagi. Pembicara ketiga adalah Muhammad Kurnia Dwi Jayanto dari Klinik Angsa Merah. Silahkan Mas, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Halo, apa kabar? Saya kedengaran? Kedengaran? Jelas? Saya langsung share screen aja ya. Silahkan. Bentar ya. Ya, udah kelihatan? Ya, sudah. Ya, mungkin saya agak beda dengan para pembicara sebelumnya kalau tadi paparan lebih ke data dan penelitian. Kalau saya dari Angsa Merah, perkenalkan saya Kurnia Wijayanto. Saat ini saya sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa Melejut Harapan, atau teman-teman biasanya kenalnya di Yayasan Angsa Merah. Ini paparan lebih ke program yang sudah kita jalankan sejak tahun 2019. Ya, kita sebut nama programnya itu Angsa Merah Pos, yang merupakan pos untuk screening mandiri HIV. Tadi kalau memang kita ngomongin terkait sama screening mandiri HIV, akan ada kaitannya dengan penggunaan alat yang sebenarnya bisa diakses langsung secara mandiri oleh kliennya itu sendiri. Sebenarnya untuk pasiennya sendiri juga bisa langsung akses. Nah, cuman di sini kita pakai metode yang kombinasi digabung dengan client base untuk populasi kunci. Jadi kita barengan sama NGO atau CSO penjangkau untuk melakukan screening mandiri HIV ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan kenapa kita akhirnya mengkombinasikan programnya. Satu, itu karena satu masalah penjangkauan ternyata jauh lebih mudah dan menyasar ke sasaran yang lebih tepat. Nah, untuk programnya sendiri, kalau dari kami yang Angsa Merah Pos ini, saya nggak sendirian, karena tadi kalau di awal disebutkan gelarnya SESCOM, saya nggak ada background medis, tapi di dalam pengembangan program ini semua dibantu sama teman-teman dokter, dan juga untuk teman-teman yang memang di kesehatan masyarakat. Oke, saya next ya. Nah, awalnya sebenarnya tahun 2019 itu, kita waktu itu belum pandemi lah, masih awal-awal, dan ternyata setelah ada yang pandemi 2020-2021 juga, akhirnya kita banyak melakukan penyesuaian. Yang awalnya sebenarnya dari 2019 kita juga sudah lakukan distribusi untuk self-testing, walaupun waktu itu juklis dan juklat dari Menkes belum keluar. Nah, perbedaannya tadi kalau disebutkan dari pemateri pertama dan kedua, kami itu melakukan melalui blood sample. Jadi kita nggak pakai oral fluid, tapi kita pakai metode pengambilan darah. Itu metode yang kita lakukan sendiri dan kita arrange dan kita package sendiri untuk kita distribusikan ke teman-teman. Tapi setelah adanya pandemi, perubahan mobilitas di masyarakat juga dan kebiasaan tentunya, itu akhirnya ada beberapa metode penjangkauan yang kita lakukan juga. Kita rubah sedikit dan akhirnya kita mengkombinasikan mobile dengan screening mandiri. Jadi sebenarnya mobile yang kita lakukan pada saat itu adalah penggunaan alat screening mandiri. Jadi bukan diagnostik. Jadi kita mobile-nya adalah mobile screening, bukan mobile diagnostik. Walaupun di situ ada tenaga medis, ada dokternya juga yang ikutan hadir. Karena dengan adanya mobile screening, ketika ternyata hasilnya positif, bisa langsung dilanjutkan ke diagnostik dan juga bisa langsung dilakukan ke pengobatan. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya ini kenapa sih dari awalnya itu kita Angsa Merah akhirnya buat program ini. Sebenarnya yang kita lihat itu karena kita melihat adanya beberapa tantangan di masyarakat, terutama setelah pandemi COVID. Yaitu ada ya tadi seperti saya mention sebelumnya, ada banyak perubahan, terutama terkait COVID, mobilitas sudah pasti, terus teknologi akhirnya makin berkembang dan dipaksa berkembang secara cepat, dan itu membuat adanya perubahan di perubahan perilaku sebenarnya dari masyarakat sendiri untuk jalan-jalan, untuk mengakses sesuatu, kebiasaan juga akhirnya berubah.
Dan ditambah lagi kalau misalkan kita ngomongin di Jakarta sendiri, oh ya mungkin terus tadi saya belum mention kalau untuk Angsa Merah Pos itu kita base-nya di Jakarta dan Depok untuk saat ini. Nah itu di Jakarta sendiri isu ekonomi juga sangat kental ya, terutama setelah 2021 dan 2022 ini, terutama di akhir dan ada isu-isu resesi yang nanti akan muncul. Ada beberapa perusahaan yang akhirnya mereka bukan merumahkan ya, merubah pola kerja yang awalnya semua ke kantor jadi bisa dilakukan di rumah. Itu banyak banget perusahaan, hampir 70% sebenarnya secara global melakukan itu. Dan di Indonesia, Jakarta sendiri juga akan melakukan itu kalau saya lihat ya. Dan berikutnya, tadi kalau misalkan dari paparan Dr. Endang di awal sebelum kita masuk ke breakout room, ada isu juga di mana aksesibilitas sama kemudahan untuk teman-teman akses. Jadi kemana mereka harus melakukan pemeriksaan lanjutan atau diagnostiknya. Karena tadi kan di paparan pertama dan kedua juga disebutkan ada isu lokasi pemeriksaan atau lokasi vaskesnya yang akhirnya membuat orang tidak tertarik. Nah, si Angsa Merah Pos ini kita coba buat dan kita hadirkan sebagai bentuk pos yang berada di bawah layanan klinik. Jadi berada di bawah supervisi klinik langsung, jadi di bawah vaskes langsung. Ya, tadi kalau ngomongin challenges kenapa akhirnya Angsa Merah Pos ini hadir, ya, ini sebenarnya beberapa alasannya yaitu to closing the gap, untuk menutup gap yang ada di masyarakat, dan juga untuk akses yang sebenarnya belum tersebar secara masif, terutama untuk di daerah pelosok ya. Kalau di Jakarta mungkin semua udah ada dan sudah cukup lengkap, tapi kalau kita ngomongin ke teman-teman yang di daerah Medan misalkan atau di daerah Makassar, itu kan masih terpusat di kota aja, tapi kalau begitu udah masuk ke daerah ternyata masih banyak akses yang masih belum. Dan target populasi sendiri, kalau dari Angsa Merah Pos itu satu yang pertama kali kita target itu di population, karena memang isunya masih kental sekali di situ yang masih banyak belum terjangkau. Tapi ada beberapa metode yang kami lakukan, yaitu dengan menjangkau populasi umum. Karena setelah COVID itu kita melihat banyak sekali populasi kunci atau teman-teman dalam bentuk komunitas yang akhirnya jadi populasi, di hidden population. Nah, secara usia juga, kita juga mulai coba merangkul atau menjangkau untuk teman-teman yang dari Z population, generation yang Y dan Z. Satu ya karena edukasi dan informasi itu memang udah harus sampai ke situ, kita ngelihat juga ada kebutuhan. So untuk Angsa Merah Pos sendiri mungkin karena kita dari private, jadi selain yayasan Angsa Merah juga ada PT dan kita private swasta maksudnya. Kita mendanai semuanya dengan pendanaan mandiri, walaupun pada akhirnya seperjalanan waktu 2020 dan 2021 kita dibantu oleh USAID dan AAF, AIDS Health Foundation, untuk akhirnya menjalankan program ini jadi program yang lebih besar. Ya, ini post screening HIV mandiri. Jadi kalau misalkan kita ngomongin screening mandiri HIV, yang dilakukan sama Angsa Merah adalah dengan menggabungkan pos atau apa ya bahasanya? Ya pos sih sebenarnya. Pos yang lebih murah, terjangkau sama semua orang. Lokasinya juga itu akan jadi client oriented, jadi client base, demographic base. Bisa ditempatkan di mana aja, mudah diduplikasi, sama dia juga sebenarnya mudah movable. Jadi kalau memang kita melakukannya, jika dalam satu wilayah tertentu akhirnya populasinya sudah terjangkau secara masif dan akhirnya menjangkau semua, itu kita bisa pindah ke populasi berikutnya atau di lokasi berikutnya. Tapi karena ini berada di bawah jangkauan klinik utama yang kita punya, jadi mereka nggak pernah lost to follow up untuk akhirnya mereka harus kemana gitu. Akhirnya selalu ada layanan yang akan mendampingi mereka, dan itu selalu kita follow up karena kita juga kan ada platform notifikasi dan ada beberapa program-program lain yang akhirnya kita terus kembangkan di Angsa Merah sendiri, walaupun awalnya memang kerjasama sama pemerintah. Dan yang paling utama itu
Kalau misalkan dari target pemerintah sendiri adalah isu sustainability secara ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat juga penting untuk apa ya, akhirnya program ini tuh bisa bergerak sendiri tanpa harus menunggu dukungan sih sebenarnya dari pemerintah atau misalkan dari donor. Karena ini juga buat kami sendiri setelah kita menjalankan sangat membantu buat teman-teman di daerah, terutama misalkan di daerah Depok itu mereka juga dan di Jakarta sendiri untuk beberapa komunitas mau melakukan ini. Nah ya tadi ini sebenarnya cuma penjelasan singkat aja kalau misalnya program ini sebenarnya buat kami, saya melihatnya yang mungkin saya bisa share juga yaitu mudah dan murah dan membuka ruang interaksi publik antara komunitas sama populasi umum. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin stigma dan diskriminasi kan akhirnya dari populasi umum. Kenapa adanya pos ini juga lebih membuka minat buat orang populasi umum untuk mereka mendapatkan informasi dan akses juga. Nah, ini sekilas aja sebenarnya terkait sama Angsa Merah Pos itu apa. Ya tadi saya sebutkan udah dari 2019, itu bentuknya adalah, yang kita pakai metodenya adalah screening, bukan diagnostik, walaupun bisa dikembangkan nantinya untuk jadi diagnostik. Sampai saat ini udah total itu sekitar sampai Oktober 2022 dari 2019 itu sudah ada sekitar 5.600 orang yang masuk Angsa Merah Pos dengan lebih dari 200 orang terdiagnosa dan terus melanjutkan ART di Angsa Merah atau di layanan lain juga bisa. Oke, ini adalah data yang saya paparkan mungkin di tahun 2021 dan 2022. Nah, tahun 2021 itu memang kita fokus hanya di HIV aja, sekitar 4.076 orang terscreening dengan hasil 132 terkonfirmasi reaktif. Semuanya masih berlanjut dan melakukan pengobatan di Angsa Merah. Di tahun 2022 kita kembangkan lagi, itu ada layanan pap smear yang kita berikan buat teman-teman PUAN. Itu dari total 3.929 screening HIV ditemukan 50 orang yang positif dan masih melakukan pengobatan saat ini di Angsa Merah. Nah ini sebenarnya cuma brief aja apa sih sebenarnya. Jadi kita selalu mengkombinasikan satu program dengan program yang lainnya, akhirnya kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Ya, kalau di klinik kita sendiri udah sekitar 1.400 orang PL-HIV yang terus melanjutkan pengobatan di Angsa Merah. Kita sebagai klinik private, tapi kita juga sudah bisa menyediakan layanan ARV. Kita salah satu layanan swasta yang sudah dapat diberikan kewenangan sama Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan ARV mandiri. Nah, ini mungkin cuma sekedar gambaran aja. Kita melakukan melakukan pos. Kita lakukan di beberapa titik, satu di lapas tentunya, kemudian di beberapa komunitas dan juga perkumpulan sih sebenarnya. Nggak harus melulu apakah itu populasi kunci, nggak juga. Karena ternyata dari populasi umum yang kita jangkau, dari wilayah RT RW yang mereka juga akhirnya mau membuka diri untuk screening HIV ini, kita temukan ada beberapa data kalau mereka masuk ke dalam hidden population. Nah ini tadi kalau kita ngomongin tentang si Angsa Merah Pos, sebenarnya dia adalah jenis layanan yang bisa dikembangkan. Karena tadi awalnya kita melakukan screening test dengan alat screening test mandiri, yang sebenarnya mereka bisa lakukan mandiri, cuman kita lakukan dengan tenaga kesehatan yang nantinya bisa dilanjutkan untuk ke diagnostik dan pengobatan langsung. Beberapa yang kita temukan kalau dari screening mandiri dengan model POS ini, begitu positif langsung dilanjutkan ke diagnostik dan langsung mendapatkan pengobatan ARV saat itu juga untuk program test and treat-nya. Dan kita juga Angsa Merah Pos bisa menjadi sebuah pos yang menetap nantinya kalau memang ternyata di satu wilayah jangkauan yang kita lakukan pos itu ternyata ditemukan banyak data yang kita ambil. Nah, untuk layanan lain sendiri, kenapa kita juga menggabungkan dengan layanan-layanan umum kayak gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain-lain, even pap smear yang sudah berjalan, itu sebenarnya untuk menjangkau, bukan menjangkau juga sih, untuk mengkamuflase sedikit pemeriksaan ini, karena masih ada stigma di masyarakat sebenarnya yang muncul ketika kita membuka layanan pemeriksaan HIV. Jadi kita melakukannya ya ada layanan gula darah, kolesterol, dan asam urat, dan itu ternyata cukup efektif membantu orang untuk datang ke
ke pos untuk mereka melakukan pemeriksaan. Jadi terkamuflase sedikit, tapi ternyata efektif. Nah, ini sebenarnya cukup growth strategi yang mungkin bisa saya share sedikit aja sih. Kalau dari Angsa Merah sendiri, untuk tahun 2023 sampai 2025 kita sudah punya program sebenarnya. Untuk 2023, pos akan dilakukan secara menetap, jadi kita tidak akan mobile lagi seperti tahun sebelumnya. Kita akan lakukan di Depok sebagai salah satu pilot programnya Angsa Merah. Itu di Q1 semua sudah akan berjalan langsung, dan Q2, Q3 udah langsung akan implementasi dan monitoring, evaluasi, dan juga hasil risetnya nanti akan kita share di akhir tahun nanti. Kalau untuk yang 2020 dan 2021 semua data sudah masuk ke program SIHA, jadi semua yang dilakukan di screening ini semuanya langsung automatically masuk ke catatan SIHA-nya pemerintah. Dari SIHA self-testing untuk HIV-nya sendiri, screening sama di notifikasi pasangannya juga ikut masuk ke situ. Nah, kalau ngomongin pembiayaan, sebenarnya Angsa Merah saat ini melakukan dengan beberapa metode ya. Satu, keterlibatan pemerintah itu udah pasti ada, karena secara alat sendiri kita semua tersubsidi dari pemerintah, reagen untuk alatnya sendiri. Kemudian ada dana hibah seperti yang saya sebut, kita ada kerjasama sama Epic dulu, linkages, mulai dari linkages, Epic, dan ya dengan JSID yang terakhir itu kita masih dalam kerjasama dengan AHF saat ini. Tapi inisiasi awal mulai muncul itu adalah hadir dari PT Angsa Merah itu sendiri. Programnya berada di bawah Yayasan Pusat. Kita juga memberlakukan untuk beberapa lokasi tertentu untuk pembayaran secara mandiri dari kliennya. Tapi ya nggak semua dibebankan ke klien sih. Jadi hanya biaya kecil untuk administrasi aja sebenarnya. Oh, sebentar. Oke. Ya. Secara garis besar, summary-nya sebagai summary itu sebenarnya penyebaran layanan kesehatan primer, kalau kami dari swasta, itu masih banyak yang belum dijangkau oleh masyarakat secara umum sebenarnya. Walaupun sebenarnya di beberapa daerah pun untuk puskesmas primer itu kan juga udah banyak ya. Nah, ini dengan difasilitasi dengan pos yang merupakan perpanjangan dari layanan kesehatan, mau itu puskesmas ataupun klinik, itu saya rasa dapat mempercepat jangkauan dan pengembangan program. Karena ternyata dari kita mengembangkan satu pos pertama kali di tahun 2019, akhirnya berkembang dengan penggabungan kombinasi dari beberapa program pemerintah lain. Notifikasi pasangan kita masukin ke situ. Kemudian program TB juga akhirnya kita masukin ke situ. Dan sampai saat ini untuk yang test and treat, ARV semua akhirnya berjalan sampai sekarang. Jadi pengembangan programnya dapat dilakukan secara masif. Dan yang paling utama buat kami itu adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar sih. Karena program ini juga bisa dibuat sebagai suatu program kewirausahaan yang juga berbasis sosial. Kami rasa bisa diduplikasi buat teman-teman NGO atau CSO untuk di awal, atau mau dibuka dengan kemitraan publik secara privat, misalkan dengan kemitraan swasta, itu juga sangat memungkinkan. Karena ada beberapa perusahaan swasta juga yang akhirnya kita akan kerjasama di tahun depan untuk mereka membuka ini di beberapa wilayah. Jadi sangat memungkinkan, sustainable, affordable terutama, dan sangat accessible buat teman-teman. Itu aja dari saya. Ini adalah beberapa tim yang sebenarnya kita kerjanya bareng-bareng, jadi saya nggak sendirian. Saya dengan tim yang lain juga untuk mengerjakan satu buah program yang akhirnya bisa lebih masif. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti pas diskusi aja ya berarti ya. Oke, iya betul. Terima kasih banyak paparannya, menarik banget melihat bagaimana program ini bisa diduplikasi, bahkan juga memberikan contoh bagaimana program yang bisa sustain ke depannya, dan juga ada kolaborasi. Terima kasih banyak paparannya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dilakukan setelah pemaparan pembicara yang keempat. Saya tidak sabar untuk mendengar pemaparan pembicara yang keempat dari Yulianti. Selamat sore, Kak Yulianti dari Yayasan Intan Maharani. Hai Kak.
Halo, selamat sore. Sore. Share screen-nya saya yang share atau dari panitianya? Kalau Kak Yulianti merasa nyaman untuk share, silahkan. Jadi bisa langsung. Dari panitianya aja, Kak. Oh, boleh. Dari teman-teman panitia, mungkin bisa bantu untuk sharing presentasinya dari Kak Yulianti. Bentar ya. Iya. Ini sudah mulai. Benar, Ya. yang ini kan? Iya, benar. Silakan Kak Yulianti. Oke. Sebelum saya memulai paparannya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti, saya seorang petugas lapangan dari Yayasan Intan Maharani untuk wilayah intervensi Kota Palembang. Di sini materi saya metode baru melakukan screening HIV/AIDS dengan menggunakan oral fluid test kepada pekerja seks perempuan di Kota Palembang. Saya bisa ke selanjutnya, Kak. Oke. Saya akan bercerita secara singkat di program pencegahan HIV di Yayasan Intan Maharani itu dengan wilayah intervensi Kota Palembang yang dimulai pada tahun 2022 dengan sasaran kita populasi kunci untuk perempuan pekerja seks. Di Yayasan Intan Maharani ada 7 orang petugas lapangan dengan aktivitasnya tuh sehari-hari itu melakukan penjangkauan dan tes HIV yang diarahkan untuk memotivasi pekerja seks perempuan untuk melakukan tes HIV dan IMS. Jadi saya ingin yang saya sebagai seorang petugas lapangan pun sering mengalami hambatan seperti takut jarum suntik, tidak ada waktu pelayanan kesehatan, jumlah pekerja seks perempuan terlalu sedikit. Ini biasanya untuk akses hotspot seperti kos-kosan atau hotel, dan privasi KD dan biaya yang digunakan PSP untuk dirujuk ke layanan kesehatannya. Beberapa model pendekatan tes HIV saat ini kan sudah banyak yang dikembangkan untuk meminimalkan hambatan fisik dan psikososial agar populasi kunci dapat terujuk ke layanan tes HIV. Salah satunya yang melalui screening HIV mandiri tadi dengan oral fluid test akan menjadi pilihan yang semakin masuk akal dengan perkembangan saat ini karena mudah dilakukan oleh komunitas dan terbukti akurat untuk menjangkau kelompok populasi kunci yang masih tersembunyi. Dengan metode OFT tes HIV tersebut dapat dilakukan kalau untuk di Yayasan Intan Maharani tersendiri persyaratannya itu sangat mudah, hanya menggunakan KTP. Teman-teman komunitas udah bisa tes dengan menggunakan OFT tadi. OFT juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bisa ke slide selanjutnya, Kak. Di Yayasan Intan Maharani pada program tahun 2022 kita udah menjangkau di 60 PPUT, 35 spa atau refleksi, 15 pub dan karaoke, 7 hotel dan 15 kos-kosan. Itu terletaknya di 17 kecamatan di Kota Palembang. Dari hasil pembelajaran selama menggunakan OFT udah sebanyak 117 PSP yang udah dites. Dari hasil tersebut ada 4 dengan hasil screeningnya positif, kemudian telah dikonfirmasi ke layanan untuk memastikan tegak diagnosenya. Dan dari hasil tersebut 1 PSP dengan hasil reaktif dan 3 PSP-nya dengan hasil negatif. Sebelum kami melakukan screening ke teman-teman komunitas, kami selalu mengatakan kalau ini screening awal. Jadi walaupun hasilnya nanti positif, itu belum pasti kalau memang hasilnya positif HIV. Dari 1 PSP yang reaktif tadi udah dirujuk ke layanan ART untuk memulai inisiasi ARV, dan 3 PSP dengan hasil negatif untuk dilakukan tes di 3 bulan ke depan. Nah, ini dokumentasi yang udah pernah kita lakukan di lapangan, Kak.
terima kasih. Udah. Aku PPT-nya Terima sangat kasih singkat. banyak. Iya. Jadi ini mau jawab pertanyaan dari Pak Riko tadi ya. Kalau untuk di Yayasan Intan Maharani itu udah bisa diakses alat OFT-nya. Yes. Baru mau nanya nanti, Mbak. Iya. Tadi aku dengar pertanyaannya tadi kan. Iya, oke. Ini apa namanya, mitra juga ini Mbak Amalia ya, Mbak Yulia. Iya. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih Kak Yulianti. Ya, Penjelasannya jelas. Iya, singkat jelas aja, Mbak. banget. Iya, tapi jelas banget dan senang melihat dokumentasinya. Terima kasih sudah bekerja keras. Kemudian sekarang saya mau buka sesi diskusi. Apakah ada teman-teman di sini yang punya pertanyaan atau komentar untuk keempat pembicara kita tadi? Nah, saya melihat ada Adi Nugroho mengangkat tangan. Silahkan. Ya, selamat siang Mbak Amalia, terima kasih. Saya Adi dari UNH. Kebetulan ada satu pertanyaan. Yang pertama buat Mas Kurnia ya, kawan baik. Halo Mas Kurnia. Presentasinya menarik sekali untuk Halo Mas Adi. Terkait pos dari Angsa Merah. Nah, kalau di dalam branding yang kita punya, yang setidaknya saya mungkin ya yang salah satu penerima manfaat dalam sebuah akses layanan HIV, branding Angsa Merah ini kan sebagai sebuah klinik yang eksklusif dan untuk segmen tertentu. Tapi dengan adanya konsep pos ini, menurut saya sangat menarik untuk bisa mengcover segmen yang lebih luas. Nah, tadi ada beberapa di presentasi bahwa ini memungkinkan sebenarnya untuk di scaling up pada kelompok yang lebih luas lagi gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya dalam konsep pos Angsa Merah ini bekerja sama misalnya dengan teman-teman CSO HIV yang ada di minimal di Jakarta saja, misalnya ada Yayasan Permedika, kemudian ada Yayasan Zona Jakarta ataupun yang lainnya, yang mungkin mereka punya segmen kelompok yang kesulitan untuk mengakses ke layanan langsung, apakah itu puskesmas ataupun mungkin langsung ke Angsa Merah sendiri ada beberapa kendala, tapi mereka bisa membuat menjadi satelitnya untuk posnya Angsa Merah, itu apakah memungkinkan? Dan jika memungkinkan, kira-kira apa yang sifatnya harus disediakan oleh si teman-teman CSO ini untuk membuat itu terjadi gitu. Kira-kira begitu pertanyaan saya. Terima kasih, Mas Kurnia. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mas Kurnia mau langsung jawab? Oke, langsung jawab aja atau gimana? Terserah sih. Boleh. Silakan, Ya. silakan langsung jawab. Ya, makasih Mas Adi. Apa kabar? Ya, sebenarnya kalau misalkan di scaling up ke teman-teman CSO atau NGO itu sangat memungkinkan karena opsi ini sudah kita pernah tawarkan ke teman-teman juga. Nah, untuk dari inisiasi awal dari kami, sebenarnya dari Angsa Merah, yang perlu disediakan kalau misalnya dari teman-teman ya satu ruangan aja. Kalau untuk layanan medisnya sebenarnya bisa disediakan di awal sama Angsa Merah. Itu adalah udah masuk ke programnya kita yang nanti kita mau kembangkan sama CSO. Kami sudah tawarkan juga ke beberapa teman-teman untuk ini bisa dikembangkan dan ditempatkan di lokasi CSO masing-masing sebenarnya. Toh ini akan jadi bagian di bawah klinik Yayasan Angsa Merah, kliniknya Angsa Merah kan sebenarnya. Jadi semua akan termonitor, semua akan dengan SOP dan semua akan dengan prosedur yang memang kita sudah punya. Tinggal direalisasinya aja sih sebenarnya Mas Adi, karena opsi ini sudah kita pernah lemparkan, tapi mungkin masih ada keraguan. Saya mungkin masih akan approach lagi ke beberapa teman-teman CSO NGO untuk mereka mau dilanjutkan atau enggak, karena ini sebenarnya udah pernah kita tawarkan ke mereka, tapi memang belum ada yang balik. Mereka masih ragu-ragu karena mungkin karena ngerasa nggak ada dokter, nggak ada petugas medis. Nah itu sebenarnya dari Angsa Merah sendiri kita sudah tawarkan sebenarnya bisa dari kita. Nanti orangnya akan ditempatkan di posnya, memang apakah posnya itu di lokasinya mereka di kantor sendiri, itu sangat memungkinkan sebenarnya. Berarti komponen semua medisnya tetap dari Angsa Merah,
nanti yang lain-lainnya bisa menggunakan sumber daya yang ada di CSO tersebut gitu ya. Betul. Yang prosedurnya mungkin bisa diadaptasi sesuai dengan kenyamanan dari kelompok klien yang dilayani oleh CSO tersebut. Ya, itu sebenarnya lebih memudahkan teman-teman juga dalam penjangkauan yang nggak harus selalu mobile. Semua bisa berada di satu lokasi sih. Oke, ya. Tujuannya itu sih sebenarnya. Dan ya, berarti nggak perlu ada pendanaan tertentu yang harus disediakan dari CSO mungkin, atau ada modal awal? Kalau untuk pos sebenarnya saat ini ya enggak sih sebenarnya, karena itu kan masuk ke dalam programnya kita. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau di scaling up jadi klinik atau jadi apa namanya jadi klinik lah atau praktek dokter mandiri, misalkan akhirnya teman-teman punya dokter di situ yang mau berpraktek menetap di lokasinya, ya itu mungkin nanti akan beda lagi sih, karena ada beberapa kebutuhan yang diperlukan kan. Tapi kalau memang hanya sekedar pos aja, dia masih berada di bawah satu layanan kesehatan, itu nggak ada biaya terlalu besar sih. Ya. Kalau memang dari SDM lagi. Kalau memang dari SDM-nya teman-teman penjangkau sudah ada, itu akan lebih mengurangi cost lagi sih sebenarnya nantinya. Karena kan sudah dari mereka. Kita akan bantu sediakan untuk SOP, alur, dan yang lainnya. Jadi it's very easy to duplicate. Mbak Amalia, boleh nambah? Saya ada lupa satu hal pertanyaan tadi masih untuk Mas Kurnia. Bolehkah Mbak Amalia? Boleh. Ya. Silakan. Tadi di akhir disebutkan juga bahwa pos tidak akan lagi mobile, ya akan difixkan di Depok atau di mana gitu tadi kalau nggak saya salah. Itu Jakarta. ada alasan nggak? Ya di satu wilayah itu ada alasan kenapa nggak? Menurut saya konsep mobile-nya sebenarnya sangat menarik gitu ya. Dan tapi apakah ada pertimbangan tertentu kemudian menjadi didefinitkan di satu tempat? Itu terakhir. Sebenarnya salah satu pertimbangannya adalah dari pos ini, satu kita juga bisa melakukan studi market ya. Maksudnya di daerah situ apakah ternyata populasinya cukup bisa menjangkau banyak lah, atau misalkan populasinya akhirnya kita dapat data yang secara signifikan. Nah, rencananya memang dari pos itu, setelah pos kita akan tingkatkan statusnya ke layanan klinik. Jadi intinya itu sebenarnya. Jadi kita mulai dulu dari pos yang memang semuanya lebih mudah secara implementasi, semua sudah ada dari layanan kesehatan, semua sudah dipersiapkan, tinggal butuh lokasi aja. Nanti kalau memang sudah jalan, di situ kita bisa tinggal lanjutkan untuk kita naikkan ke statusnya ke klinik. Itu salah satu alasannya sebenarnya. Jadi perluasan layanan kesehatan, itu adalah alasan kenapa kita punya Angsa Merah Pos sebagai pos awal, kemudian nanti kita tingkatkan di perluasan layanan kesehatan. Jadi kita akan memperbanyak layanan kesehatan. Intinya itu. Terima kasih Mbak Kurnia, Mbak Amalia. Terima kasih. Mas Kurnia, ini jadi sekalian ada panggilan untuk berkolaborasi ya dengan teman-teman yang ada di sini. Oh ya tentu, di daerah juga boleh. Karena saat ini Angsa Merah kita juga ada layanan online consultation, tapi kita nggak yang, nah ini kan karena kita ada online consultation, ada beberapa teman-teman di daerah kayak Medan atau mungkin Palembang juga. Saat ini kita kerjasama sama klinik swasta besar di Indonesia. Jadi kalau memang itu konsultasinya di Angsa Merah, tapi labnya nanti bisa di daerah masing-masing sih. Nah itu kita sangat terbuka. Kalau memang mau Angsa Merah pas di daerah boleh, di Bali di mana. Kita nanti bantu untuk aksesnya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, ada panggilan kolaborasi kalau mau membuka kemungkinan untuk berkolaborasi lebih lanjut atau menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh POS, silahkan hubungi Mas Kurnia. Saya buka lagi kesempatan untuk bertanya atau berkomentar dari teman-teman yang ada di sini. Ini adalah kesempatan yang langka mengumpulkan ketiga pembicara yang luar biasa di satu sesi yang bersamaan ini. Apakah ada pertanyaan? Izin Mbak Amalia. Silahkan Pak Riko. Ya, terima kasih. Ya, saya sungguh para ahli dan peneliti yang terbaik ini di Zoom ini. Nggak salah masuk room ini. Saya mungkin ke Bu Cipta sama Pak ini ya, dua pertanyaan yang sama, satu pertanyaan yang sama untuk ini. Bu Cipta sama Pak Kurnia ya, sebagai pengalaman di lapangan ya. Ya, saya mau sebagai seorang akademisi untuk kita melakukan tahapan-tahapan penelitian itu kan
secara etik cukup ketat ya Pak ya, apalagi nanti tujuan salah satu kami kan tujuan untuk publikasi gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk target kami tahun depan itu penelitian itu adalah LSL Pak, itu untuk LSL, dan kita sudah sebelumnya waktu pertemuan bulan berapa ya Mbak Yuli ya, yang kita di hotel udah disounding kerjasama dengan Intan Maharani juga sama di salah satu kota di Palembang gitu, karena setelah kita survei datanya LSL cukup tinggi juga di 2 kota yang akan kita lakukan penelitian gitu loh. Nah kira-kira gimana nih menurut Bu Kurnia sama Bu Cipta, tantangan di lapangan apa ya kira-kira yang akan kita hadapi, dan dari mana nih kami harus memulai? Karena kan salah satu tujuannya itu adalah melakukan self screening ini gitu loh. Di samping juga ada kuesioner atau variabel-variabel lain yang akan kita gali juga gitu loh. Tapi kan salah satu tujuannya itu adalah self screening untuk kita juga melakukan screening atau menangkap populasi kunci ini untuk kita ketahui apakah positif. Nah, kalau nanti misalnya reaktif ya, bagaimana kami sebagai seorang peneliti, langkah apa yang akan kami lakukan gitu loh. Itu mungkin itu aja pertanyaan saya untuk Bu Cipta sama Pak Kurnia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Riko. Mungkin dari Bu Ciptasari Prabawanti mau menjawab kira-kira tantangannya di lapangan apa saja dan mungkin peluang yang bisa dibagikan. Ya, sebenarnya seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak, secara implisit sudah terlihat beberapa persoalan yang muncul di lapangan. Pertama tentunya adalah petugas lapangan sendiri memang betul-betul harus disiapkan, gitu ya, sehingga mereka mengerti cara mengoperasionalkan oral fleet ini. Mereka harus menguasai betul informasinya seperti apa, kemudian juga bagaimana cara melaksanakannya di lapangan, gitu ya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena OFT ini kan bukan hanya sekedar, kalau petugas lapangan selama ini misalnya mereka lebih banyak memberikan informasi, tetapi dengan membawa OFT ini, mereka membawa satu alat gitu ya, yang membutuhkan satu perlakuan khusus. Jadi dan bagaimanapun ini kan biaya Pak. Jadi kalau misalnya tidak diperlakukan dengan tepat, maka tentunya akan mempunyai risiko sia-sia, ya kan? Jadi petugas lapangan memang harus dibekali betul dengan satu pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mengoperasionalkan OFT ini, gitu ya. Dan ternyata karena memang manfaatnya cukup banyak. Yang kedua, yang kemudian juga harus dipastikan bahwa petugas lapangan juga mampu betul melakukan persuasi terhadap klien yang dihadapi, baik itu secara tatap muka maupun secara online. Karena mempunyai peluang, selalu ada peluang untuk loss opportunities, gitu ya. Kalau petugas lapangan tidak mempunyai keterampilan yang cukup di dalam berkomunikasi dan melakukan persuasi terhadap klien, maka loss opportunities-nya menjadi lebih besar. Sehingga pertama memang kemampuan bagaimana mengoperasional, mengelola OFT ini, gitu ya, dari sisi logistiknya. Yang kedua adalah ya, yang jelas kemampuan komunikasi dan persuasinya sendiri juga harus dipastikan cukup baik. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang jelas ya betul-betul harus harus progresif dalam memperluas jaringan Pak Riko, karena salah satu terobosan atau ekspektasi kita terhadap OFT ini, kita bisa tadi menemukan ceruk-ceruk gitu ya. Kita bisa menarik keluar mereka-mereka yang masih selalu bersembunyi di dalam cangkangnya, gitu ya, bahkan dalam dalam persembunyian yang paling dalam sekalipun, gitu ya. Terbukti dari penelitian ini, OFT mampu ternyata menarik keluar mereka. Nah, ketika mereka sudah keluar, jangan sampai kita kehilangan kesempatan mereka menjadi lepas lagi. Nah, tentunya itu tadi. Nah, di dalam penelitian tadi kita ternyata masih mempunyai peluang mereka itu lepas, tidak bisa kita tarik betul gitu ya. Ada sekian persen yang tadi hilang kan,
bilang mereka ya, dan tidak bisa dipaksa ya Pak, karena ini kan voluntarily. Jadi kalau mereka tidak mau, bahkan untuk menjawab apakah hasilnya reaktif atau non reaktif, itu mereka. Jadi bukan kita nungguin mereka kemudian kita tahu bagaimana mereka mengisi, enggak. Semuanya dilakukan betul-betul voluntarily. Sehingga dengan metode yang sedemikian ini, mereka kemudian ternyata mereka mau mengisi dan seterusnya, itu menurut saya sudah satu kemajuan yang luar biasa di dalam situasi penanggulangan HIV di Indonesia ini. Gitu Pak Riko. Jadi beberapa tantangan konkret di lapangan. Ya. Dan saya juga mau menyampaikan ini appreciate ya Bu, melibatkan teman-teman komunitas langsung dalam penelitiannya, karena yang mengambil data juga teman-teman dari komunitas. Menurut saya itu sangat penting sekali, termasuk dalam etika penelitian juga. Betul. Pertanyaan yang sama ya, mau ditambahin? Silakan. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang seringkali kita skeptis pada kemampuan teman-teman di lapangan. Sebenarnya ternyata ketika mereka dilatih dengan baik gitu ya, dan dibekali betul dengan satu pengetahuan dan keterampilan yang baik gitu ya, mereka bisa melakukannya dengan baik. Tapi itu tadi otomatis persiapannya baik, pelatihannya baik, kemudian supervisinya juga baik. Nah, ketika itu dilakukan dengan betul gitu ya, ada SOP yang baik gitu ya, ternyata mereka bisa melakukan itu. Ya, betul. Terima kasih banyak tambahannya. Pertanyaan yang sama sebenarnya juga diajukan untuk Mas Kurnia. Mungkin mau jawab juga. Oke, ya saya menambahkan aja sih sebenarnya dari jawabannya Cipta Sari ya. Ya betul, pelibatan komunitas tadi kalau misalkan Pak Riko mau masuknya kan ke komunitas MSM ya, yaitu pelibatan komunitas itu sangat penting. Yang kedua adalah layanan sebenarnya. Itu juga memberikan safety net buat teman-teman yang dijangkau, kalau mereka setelah positif mereka tahu harus kemana. Jadi Pak Riko bisa mulai secara simpel mapping dulu sih layanannya nanti kemana, jangan terlalu jauh juga. Nah itu kan sebenarnya nanti data cakupan penelitiannya juga bisa tersentralisasi di mana yang kira-kira lokasinya itu dekat juga. Itu akan memudahkan dan mungkin orang jadi lebih tertarik untuk orang deket kok, nanti kalau memang ternyata positif layanannya akan ke sini gitu. Kan lebih mudah juga. Ya, tadi betul kata Bu Cipta Sari juga soal pelatihan dan penggunaan alat ya. Itu untuk juklatnya untuk self-testingnya oral fluid udah ada dari Kemenkes. Nanti saya lupa deh, saya sudah punya, harusnya nanti saya cari lagi. Tapi udah bisa diakses tahu saya Pak Riko. Itu udah bisa diakses secara publik, jadi bisa itu ada caranya di situ lengkap sudah ada. Dari Kemenkes sudah keluar. Itu kali ya. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya melihat Pak Adi mengangkat tangan dan Pak Yohanes juga mengangkat tangan. Tapi sebelum saya kasih ruang dan waktu dan monitornya, saya punya pertanyaan buat Kak Yulianti. Kak Yulianti, boleh nggak diceritakan apa sih hal yang paling berkesan dan bukan hanya tantangan, tapi juga peluang ke depannya? Untuk sebenarnya kan kalau kita di lapangan itu kan Mbak punya dua metode ya untuk tes HIV-nya. Yang pertama tuh si populasi kunci PSP-nya dirujuk ke layanan atau PSG atau tim kelayanannya yang kita ajak ke tempatnya bekerja. Nah, semenjak ada alat ini sangat memudahkan sekali, terutama untuk menjangkau populasi kunci yang hidden ya, yang sifatnya sangat rahasia. Dengan adanya OEP ini capaian dari petugas lapangan tuh cukup terbantu. Ya harapannya sih semoga alat OFC ini kan untuk di lapangan itu kan hanya ada satu kendalanya KTP. Nah semoga untuk kedepannya alat ini bisa digunakan untuk nggak pakai KTP juga. Itu aja sih Mbak. Supaya teman-teman yang tidak punya KTP bisa tetap akses ya. Iya bisa tetap pakai alat ini. Tadi di salah satu presentasinya juga menyebutkan tentang privasi Kak Yuli. Iya. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut tentang hal itu. Kalau untuk mengenai privasi kan biasanya kalau teman-teman PSP ini kan mereka bekerja sebagai PSP itu tidak ingin diketahui oleh keluarganya. Dan saat kalau kita mau rujuk ke layanan, mereka takut kalau di sana tuh ada yang kenal atau enggak dijulitin sama petugas kesehatannya.
Makanya dengan adanya OFT ini kayak sangat terbantu sekali untuk menjaga privasi mereka. Iya, mungkin kalau kita balik ke yang di main room tadi dan penjelasan yang pertama, karena stigma dan diskriminasi masih Iya, kuat ya. Jadi ini bisa jadi salah satu metode yang penting sekali. Terima kasih banyak Kak Yuli. Mungkin karena tadi Pak Adi Nugroho sudah, saya ke Pak Yohanes dulu ya Pak. Silahkan Pak Yohanes, mungkin bisa singkat. Terima kasih Mbak Amal. Ini pertanyaan untuk Mbak Ari sih. Tadi saya lihat saya dengar penjelasannya tadi Mbak Ari soal antusiasme terhadap OSF ini ya, di mana itu lebih menarik si MSM daripada si Transpuan dan juga Pivot. Nah, sehingga banyak sekali MSM yang juga mengambil bagian untuk mengikuti tes mandiri ini. Nah, kira-kira faktor apa sih Mbak Ari yang membuat si TG dan juga si Pivot ini itu kurang antusias atau kurang tertarik dengan OFS tadi ya? Kira-kira mungkin ada dari sisi sosial atau hal-hal lain gitu, atau mereka lebih tertarik untuk melakukan tes di layanan yang biasa reguler gitu. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih. Jadi, pertanyaannya. Silahkan. Langsung ya. Nah, jadi kalau untuk Pivot, saya lihat memang faktor sosial ekonomi pengaruh ya, John ya, pada saat mereka di lapangan kita bisa menemui sendiri bahwa jangankan HP, HP itu bisa bertahan berapa lama di tangannya Pivot gitu ya. Sementara ini salah satu waktu metode ini kita gunakan kan salah satunya syaratnya punya smartphone. Nah, kemudian yang terjadi itu, dan sehingga salah satunya waktu itu kalau kita menemui satu Pivot mereka nggak punya smartphone, artinya menggunakan smartphone yang dimiliki oleh petugas lapangan. Dan bagaimanapun mereka ini ternyata ya lebih mudah ditemui dalam konteks kontak langsung oleh petugas lapangan daripada melalui online. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk waria ya kita tahu sendiri bagaimanapun usia pengaruh. Jadi kalau waria-waria yang senior itu mereka less engage dengan teknologi dan juga dengan sosial media. Tapi kalau waria yang lebih muda, mereka jauh lebih friendly dengan teknologi dan sosial media. Sehingga yang kita lihat ternyata begitu usianya semakin muda, maka waria ini juga punya willingness untuk menggunakan smartphone sebagai media mereka komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk waria-waria yang usianya lebih senior, mereka memang tidak kurang lah gitu ya. Nah, ini kayak sepertinya salah satunya faktor ini. Nah, makanya tadi saya bilang sebenarnya untuk ke depan gitu ya, karena waria-waria yang senior kan sekarang juga semakin sedikit kan yang beredar gitu ya, dan sudah mulai digantikan oleh waria yang lebih muda. Nah, saya rasa prospeknya, potensinya akan cukup bagus gitu loh untuk menggunakan media smartphone, sosial media sebagai cara kita untuk menjaring mereka. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, sebentar. Dan ini kenapa ada kaitannya? Karena kan kita tahu bahwa yang namanya OFT ini kan untuk menjaring mereka yang bersembunyi kan. Nah, kalau yang bersembunyi itu kemungkinan kontak langsungnya juga lebih sedikit sebenarnya. Jadi lebih banyak yang ditarik dengan cara-cara yang tidak kontak langsung. Itu loh kenapa. Jadi sebenarnya kenapa peran penting dari media, sosial media dan smartphone dalam konteks ini adalah itu. Gitu. Iya, poin yang sangat penting. Kita sebenarnya masih punya waktu hanya 4 menit, tapi saya akan memberikan monitor dan waktunya untuk Pak Adi Nugroho. Mungkin ada yang mau disampaikan secara singkat? Ya, sebentar aja, karena ada Mbak Ari. Saya tadi. Hai Mbak Ari. Pertanyaan cepat Mbak Ari. Idenya dari self screening OFT ini kan sebenarnya supaya mengisi segmen di mana tidak terisi oleh testing modalities yang lain.
Nah, melewati petugas penjangkau itu saya sebenarnya agak takut karena ini cenderung lebih mudah daripada mendorong orang ke testing kan gitu. Sementara petugas penjangkau biasanya juga dikejar dengan target ya harus testing segera dalam waktu sekian. Nah, gimana caranya supaya untuk niatan si OFT ini benar-benar sesuai tujuannya gitu, bukan justru shifting orang yang tadinya udah ke Vaskes malah jadi ke OFT gitu. Tujuannya kan diferensiatifnya jadi nggak tercapai gitu. Itu Mbak Ari. Iya, betul. Jadi sebenarnya pada saat penelitian ini dilakukan, kita menanyakan terlebih dahulu di awal, yuk kita ke layanan untuk tes HIV. Nah, baru pada mereka yang menolak, mereka nggak mau, mereka menolak untuk layanan, nah baru kita tawari OFT. Ya. Jadi bukan terbuka sejak awal ditawari OFT, enggak. Jadi pertama tetap ditawari untuk kelayanan dulu. Nah, mereka yang tidak mau kelayanan, kemudian ditarik untuk ke OFT. Jadi SOP-nya pada saat itu seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam setelah penelitian ya tentunya kalau memang ini mau dijadikan SOP ya harus disosialisasikan ya. Dan sebenarnya yang saya sebutkan tadi, karena kita sebenarnya ingin menjaring mereka yang betul-betul tersembunyi atau mereka yang reluctant untuk pergi ke layanan gitu ya. Jadi satu, kalaupun ketemu kontak langsung ya mereka yang benar-benar reluctant itu. Kalau yang mau sebenarnya kan hampir-habis sudah tersapu habis mungkin ya. Sudah tersapu habis ke layanan kan. Tapi yang benar-benar nggak mau, kita bisa sodori ini untuk sebagai alternatif di tingkat pertama. Kemudian yang kedua, memang media menjadi kunci itu. Terima kasih Mbak Ari. Oke, terima kasih banyak. Ini juga ada komentar dari Ari Epic di kolom chat. OFT atau HIV screening ini sangat potensial digencarkan ke kelompok populasi berisiko lainnya yang masih ada di masyarakat melalui normalisasi program HIV oleh Puskesmas dengan layanan luar gedung melalui kader-kadernya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keempat pembicara. Di sini tinggal 3. Makasih banyak atas sharing pengalamannya, pengetahuannya. Ini penting sekali karena dari paparan teman-teman tadi terlihat jelas bahwa situasi COVID-19 itu mengubah banyak hal dan ini juga jadi salah satu hal yang jadi pilihan buat teman-teman komunitas maupun populasi umum. Tadi disebutkan ini bisa jadi salah satu kamuflase juga untuk menjangkau teman-teman yang di populasi umum. Terima kasih banyak sudah ada di ruangan ini. Silahkan kembali ke ruangan utama dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Amal. Terima kasih Mbak Amalia. Kita ke main room dulu Bapak Ibu untuk dengarkan pengumuman untuk besok.